Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali lagi pada pertemuan yang pertama. Nah, pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang simple future tense. Apakah ada yang tahu simple future tense itu apa? Silakan angkat tangan kalian. Belum ada? Baiklah, maka sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita memulai dengan berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini saya mau bertanya, apakah ada siswa yang tidak masuk? Masuk semuanya ya? Oke, baiklah. Maka hari ini kita akan melanjutkannya dengan hal yang pertama kali adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tindakan atau kegiatan atau kejadian yang akan dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang. Sesuai dengan konteks penggunaannya, yaitu simple future tense. Selanjutnya adalah menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tindakan atau kegiatan atau kejadian yang akan dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang. Dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, setelah kita mempelajari ini, tujuan ini apa sih? Yang pertama adalah mendengarkan dan membaca banyak ungkapan yang menyatakan dan menanyakan tindakan atau kegiatan atau kejadian yang akan dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang dalam berbagai konteks. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri ungkapan menyatakan dan menanyakan tindakan atau kegiatan atau kejadian yang akan dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang. Seperti fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan penulisannya. Yang selanjutnya adalah menirukan pengucapannya dan menuliskan ungkapan yang digunakan. Nah, selanjutnya, membandingkan dan mencari perbedaan antara berbagai ungkapan menyatakan dan menanyakan tindakan atau kegiatan atau kejadian yang akan dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang dalam bahasa Inggris. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan unsur kebahasaan yang tepat dalam menyusun ungkapan menyatakan dan menanyakan tindakan atau kegiatan atau kejadian yang akan dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang dan memperagakannya dalam role play, simulasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah membandingkan ungkapan menyatakan dan menanyakan tindakan atau kegiatan atau kejadian yang akan dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang dalam bahasa Inggris dan tentunya dalam bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, menganalisis perbedaan struktur ungkapan menyatakan dan menanyakan tindakan atau kegiatan atau kejadian yang akan dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah menyusun teks yang menggunakan ungkapan menyatakan dan menanyakan tindakan atau kegiatan atau kejadian yang akan dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang. Nah, setelah itu, apa sih pengertian simple future tense ini? Nah, simple future tense ini merupakan tenses yang menjelaskan suatu peristiwa yang belum mulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kalimat pada simple future tense dapat ditandai dengan penggunaan will, shall, dan going to. Simple future tense juga digunakan untuk menyatakan suatu prediksi atau keinginan. Kita lanjut slide setelahnya. Nah, berikut ini adalah rumus present future tense. Nah, untuk kalimat
positif menggunakan subject plus will or shall plus verb one plus object. Atau subject plus to be. Nah, to be-nya ini adalah am, is, are, going to plus verb one. Nah, bagaimana dengan kalimat yang nada negatif? Kita menggunakan subject plus will or shall. Nah, kita tambahkan not ya di sini ya. Terus plus verb one plus object. Terus subject plus to be, am, is, are plus not plus going to plus verb one. Bagaimana dengan kalimat tanda tanya? Kalimat tanya. Nah, kita menggunakan will or shall plus subject plus verb one plus object dan tanda tanya. Nah, yang selanjutnya adalah to be, am, is, are plus subject plus going to plus verb one dan tanda tanya. Nah, penggunaan simple future tense. Sebenarnya ini banyak banget nih fungsinya nih. Nah, yang pertama adalah menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi peristiwa ini belum terjadi ya, belum terjadi dan akan terjadi di masa depan. Nah, yang pertama, contoh yang pertama adalah I will take school examination next month. Nah, di mana artinya adalah saya akan mengikuti ujian sekolah bulan depan. Karena ini bulan depan dan belum terjadi, maka menggunakan will. Nah, yang selanjutnya adalah Jane will be 2 years old next month. Jane akan berusia 2 tahun bulan depan. Selanjutnya, we will arrive at Supadio International Airport at 9 a.m. Yang diterjemahkan menjadi, kita akan tiba di Bandara Internasional Supadio pada pukul 9 pagi. Yang selanjutnya, penggunaan simple future tense yang kedua yaitu menyatakan suatu yang sudah diputuskan untuk dilakukan. Misalnya, I am going to mall on Friday. Saya akan ke mall pada hari Jumat. Yang kedua, she is going to attend the party this week. Dia akan menghadiri pesta minggu ini. Yang selanjutnya, they will visit their friends in Singkawang. Mereka akan mengunjungi teman mereka di Singkawang. Yang selanjutnya adalah menyatakan suatu tawaran atau permintaan atau ajakan kepada orang lain. Nah, contoh kalimatnya ya adalah, will you help me to bring this food? Nah, ini bertanya langsung, ajakan kepada orang secara langsung. Nah, maukah kamu membantuku membawa makanan ini? Nah, terus selanjutnya adalah, will you come in, please? Ini adalah silakan masuk. Yang selanjutnya, will you come to my party tomorrow night? Maukah kamu datang ke acara saya besok malam? Yang selanjutnya adalah menyatakan keputusan untuk melakukan sesuatu tanpa rencana. Jadi kita langsung bertanya itu tanpa direncanakan ya. Misalnya yang contohnya ini, Nanda. Nanda say that this letter is in Japan and I don't speak a word in Japan. Can you help me? Nah, terjemahannya yaitu adalah surat ini tertulis dalam bahasa Jepang dan saya tidak bisa berbahasa Jepang. Bisakah kamu membantu saya? Nah, terus Louis menjawab, sure, I will translate it for you. Tentu, saya akan menerjemahkannya untukmu. Terus contoh yang selanjutnya adalah, wait a minute, I will bring you medicine. Tunggu sebentar, saya akan membawakanmu obat. Nah, yang selanjutnya adalah menyatakan sebuah emosi atau perasaan. Contohnya yang pertama adalah, she will be angry. Dia akan marah. My mom will love her new book.
Ibuku akan menyukai buku baru. Annie will be sad if you say that. Annie akan merasa sedih jika kamu berkata seperti itu. Nah, yang selanjutnya, menyatakan syarat atau kalimat pengandaian. Jadi ini seandainya ya, pengandaian. Contoh kalimatnya adalah, I shall go to Europe if I have a lot of money. Aku akan pergi ke Eropa jika saya mempunyai uang yang banyak. Yang kedua adalah, he will love the girl if she is beautiful. Dia, di mana konteks ini seseorang laki-laki, akan mencintai gadis itu jikalau si perempuan itu cantik. Yang selanjutnya adalah menyatakan suatu keharusan. Nah, contoh kalimatnya, I shall study hard to pass the examination. Aku harus belajar giat agar bisa lulus ujian. Yang selanjutnya adalah, she will do her best at the storytelling contest. Dia harus menunjukkan yang terbaik saat lomba bercerita. Nah, dalam simple future tense menggunakan juga time signal, di mana keterangan waktu atau time signal yang sering dipergunakan dalam simple future tense adalah seperti di dalam tabel di bawah ini. Nah, time signal itu adalah keterangan waktu ya. Keterangan waktunya, tonight, di mana artinya malam ini. Tomorrow, besok. The day after tomorrow, lusa. 2 days, 2 later days, 2 hari lagi. Until, hingga. Next month, artinya adalah bulan depan. Next time, artinya adalah lain kali. This afternoon, sore nanti. While, sementara. In a little while, sebentar lagi. After, sesudah. Nah, jadi di sini ada sedikit perbedaan tentang perbedaan antara will, shall, dan going to. Nah, yang pertama adalah will atau shall. Will ini digunakan untuk subjek I, you, we, they, he, she, dan it. Jadi will itu tuh untuk kalimat seperti saya, kamu, kita, mereka, dia dalam konteks laki, dia dalam seorang perempuan, dan it itu dalam konteksnya benda yang mati. Nah, kalau shall ini hanya digunakan untuk 2 subjek saja ya, yaitu adalah I dan we. Nah, shall ini digunakan untuk menyatakan sebuah keinginan dan ketidakinginan, di mana ini adalah kemungkinan yang pasti. Nah, menyatakan sebuah fakta atau kebenaran umum. Yang selanjutnya, menyatakan sebuah janji atau menawarkan diri secara spontan. Nah, contohnya ini adalah, I will come to your birthday party tonight. Maaf ya, ini I-nya kurang. Nanti saya akan tambahin. I will come to your birthday party tonight. Saya akan pergi ke pesta ulang tahunmu malam ini. Nah, yang selanjutnya adalah he will not buy you a pencil tomorrow. Dia tidak akan membeli pensil besok. Yang selanjutnya adalah I shall study tonight. Saya akan, atau dalam konteksnya harus belajar malam ini. Jadi diingat ya, kalau shall itu hanya untuk 2 subjek saja. I dan we. Yang lainnya tidak memakai shall. Nah, yang selanjutnya adalah going to. Nah, going to ini biasanya digunakan untuk subjek I, you, we, they, he, she, dan it. Nah, menggunakan to be, am, is, are setelah subjek. Contohnya, I am going to, titik-titik-titik,
She is going to titik-titik-titik. Menyatakan sebuah keinginan, namun baru sebatas niat, yaitu adalah sebatas intention saja. Nah, contohnya adalah, I am going to your birthday party tonight. Saya mungkin akan datang ke pesta ulang tahun malam ini. Contoh yang kedua adalah, she is going to be a teacher. Dia akan menjadi guru. Jadi ini baru sebatas keinginan saja jika menggunakan going to. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke soal latihan simple future tense. Di sini cuma ada 2 soal. Nah, yang pertama ini adalah kita bisa lihat di sini yang pertama, Ani bertanya titik-titik to Pontianak, dan V menjawab next year. Nah, jawabannya tepat apakah? When do you move? Where are you going to move? Will you move? Atau when will you move? Benar sekali, jawaban yang benar adalah D. When will you move? Karena kalimat tanya yang tepat adalah when will you move? Karena jawaban V itu adalah next year. Ya, di sini V menjawab next year, yang artinya tahun depan, di mana menunjukkan bahwa dialog harus menggunakan simple future tense. Yang kedua adalah Ari bertanya, when titik-titik you go there? Dan Brian menjawab, I think next month. Apakah jawabannya did, will, do, atau are? Iya, benar sekali jawabannya adalah will, karena next month itu kan bulan depan. Nah, menandakan bahwa kalimat tersebut menanyakan perbuatan yang akan dilakukan di masa depan yang akan datang. Future tense. Jadi, sehingga kata yang tepat adalah will. Nah, setelah soal latihan tadi, saya akan memberikan kalian contoh soal latihan. Ini nggak banyak, cuma 5 soal aja. Nah, silahkan kalian kumpulkan kepada saya 2 hari yang akan datang. Nah, jadi di sini ada nomor 1, 2, dan ini. Kalian bisa lihat, saya akan bagikan soalnya ini ke Google Classroom, dan silahkan kalian kerjakan dengan baik dan benar. Dan kumpulkan ke saya pada hari Rabu. Baiklah, sekian itu saja dari saya hari ini. Untuk pertemuan kali ini, mari kita akhiri. Sekian, terima kasih.